Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi wa bi asrarihi wa bi anwarihi fi darunamil anqa wal amru majzumun abadan. Hingga kita baca waktu judulnya ya. Jadi jadi fi'il ada 3 kemarin, fi'il madi, fi'il mamar, fi'il mudhari. Coba sebelumnya madi kemarin hukumnya apa madi? Fal madi maf'ul akhiri abadan ya. Selamanya fi'il ini sebagian ulama nahwu ya, karena ada yang mengatakan madi itu ada mabni fathah, mabni sukun, mabni dhammah gitu ya. Tapi kalau di sini mabni fathah abadan, berarti yang tampaknya bukan fathah berarti fathah muqaddar gitu ya. Kita ngikutin kitabnya dulu dah. Kalau ngikutin kitab Jurmiyah dan juga syarah Jurmiyah Mutasarrif dan berarti Syekh Ahmad Jadi Dahlan ini mengikuti pendapat yang fil madi fathah selama. Nah, selamanya ini berarti ada yang fathah zahirah, ada yang muqaddar. Muqaddar zahirah bila mana akhirnya berupa huruf shahih. Huruf shahih yang tidak bertemu sesuatu, tidak bertemu dhamir rafa mutaharik dan tidak bertemu wawu jama gitu. Berarti ini nggak kasih gambarnya kemarin? Ada gambarnya kemarin? Ada kan ya? Berarti yang muqaddar itu ada karena ta'azur. Apa ta'azur? Sulit. Yaitu bila mana akhirnya berupa huruf elat, berupa alif ya. Fi'il madi bila mana akhirnya berupa alif, baik alif yang lempeng atau alif lainah kayak goza, lempeng dia. Alif lainah roma, maka dia fathah muqaddar, alasannya apa? Ta'azur. Tapi kalau huruf elatnya waw, sebelumnya doma, ya sebelumnya kasroh, dia fathah zahiro. Apa rodiya, sarwa, ya. Jadi yang fathah muqaddar pada fi'il madi itu bila mana berupa alif. Ya. Tapi huruf elat berupa waw dan ya itu dia zahiro fathahnya. Ini sarwa ando, huruf elat tuh. Rodiya elat tapi zahir gitu. Tapi kalau alif goza, roma, muqaddar, fathah muqaddaro. Ada lagi fathah muqaddaro alasannya karena apa? Karena bertemu dhamir rafa mutaharik. Dhamir rafa yang berharokat. Nah, bandingannya dhamir rafa itu kayak doroba. Nah itu dhamir rafa yang sukun. Dorobu. Jadi alif kan dhamir rafa tuh. Alif tasniyah maharofa jadi fa'il. Dorobu juga sama. Waw sukun maharofa jadi jadi fa'il. Tapi pas dorobna, dorobat, dorobata, dorobna. Nah, itu dari situ sampai akhir itu namanya dhamir rafa mutahar. Dhamir mahal rafa jadi fa'il dan berharokat. Kan dorobna nanya berharokat tuh. Dorob tak berharokat fathah, dorob tuma tu doma kan, dorob tu terus sampai dorob tu dorobna. Nah, kalau yang doroba kan ada fa'ilnya tuh, cuma mustatir pas doroba alif juga dhamir rafa tapi sukun gitu ya. Dorobu dhamir waw dhamir rafa tapi sukun. Nah, maka dia itu bukan sukun tar. Jadi fathah muqaddarah kalau bertemu dhamir rafa mutaharik maka akhir fi'il madi disukun gitu ya. Fi'il madi bila mana bertemu dhamir rafa mutaharik maka mabni fathah fathahnya dikira-kira. Bila mana bertemu dhamir rafa mutahar, mana ada gambarannya tuh. Apa alasan yang kemarin di situ? Alasan apa? Dikarohati tawali arba'in mutaharikatin fi ma huwa kal kalimatil wahidatul lil karohah gitu ya. Lil orang Arab nggak suka berturut-turut 4 huruf berharokat semua, padahal dia itu 2 kalimat seperti satu kali. Mana 2 kalimat? Dorob tu itu fi'il dan fa'il. Dorob fi'il tunya fa'il. Maka kalau harokat semua kayak satu kalimat, maka dipisah dengan sukun dorob tu. Beda dengan lafaz dorobatun isim, nggak apa-apa.
fasakotun, kafarotun, itu 4 huruf tuh berharokat semua. Yaitu mah karena emang satu isim, satu lafadz gitu ya, satu kalimat, maka nggak apa-apa semuanya berharokat. Tapi kalau dorobtu, ada dorobna, dorobta, dorob ila akhirih, andaikan diharokatin semua, seakan-akan dia itu satu kalimat. Padahal itu dua, fi'il dan fa'il, maka disukun. Nah, fathahnya mana? Ya muqaddarah gitu. Dikira-kira pada hurufnya sukun itu. Itu alasan lil karohah. Ketiga, fathah dikira-kira dikarenakan apa? Bertemu waw jama'. Berarti elatnya apa di situ kemarin? Lil, iya, catat, udah ada ini kemarin catatan, tidak? Ada ringkasan nggak? Hah? Oh iya, coba mana dengar nyatet nggak? Tidak, ini Iqbal catat kemarin. Itu limunasabatil wawi. Atau juga listigolil mahal biharokatil munasabah. Dorobu ya ya. Kalau dorobau nggak enak karena waw itu cocoknya sama harokat doma gitu ya. Sebagaimana ya cocoknya sama harokat apa ya timbalannya? Kasro alif timbalannya fatanuhiha dalam bab mad ya. Karena kita bilang dorobau fathah ditampakkan itu kurang cocok apa nggak sesuai dengan waw yang sukun, maka fathahnya diganti doma. Dengan arti fathahnya ditakdirkan, yang ada sekarang doma. Alasannya apa? Limunasabatil wawi. Atau juga listigol mahal biharokatil munasabah. Kalau di kitab mana minjuriha atau minjurihi istigol mahali biharokatil munasabah. Nah, ada juga pendapat ulama di kitab kemarin yang baca itu di Taswil Kholan, ya emang mabni fathah doroba atau fathah muqaddarah goza roma ya, mabni sukun dorob na dorob tak dorob ti terus sampai dorob tu dorobna. Mabni doma mana? Dorobu gitu ya. Kalau cara kamu lebih gampang itu buat ngerobnya ya, buat ngerobnya lebih gampang. Sekarang amr wal amru bermula fil amr itu majzumun, dimabnikan jazm ini ya. Dimabnikan jazm abadan selamanya. Ada kitab yang pakai yubna alama yujzamu mudhari'uhu gitu ya. Alama yujzamu bihi mudhari'uhu. Jadi mabnikan jazm atas alamat apa alamat jazmnya mudhari gitu ya. Atau alamat dijazmkan dengannya mudhari'nya. Yakni bermaksud musonib. Ini kata Syekh Ahmad Jani Dahlan, bermaksud musonib Syekh Son Haji annahu pada bahwasanya amr itu mabniyun dimabnikan ala sukun atas sukun. Lafaz mabniyun berarti isim, coba dimabnikan berarti kalau kata-kata dia apa tuh isim apa? Doribun di yang mukul, madrubun yang dipukul, berarti sigotnya apa? Si maf'ul wajar fa'ilun wa zaka maf. Nah, ini mabniun berarti nggak sesuai ya, harus kita cari asalnya. Berarti bana yabni binaan wa mabnan fahuwa banin wa zaka mabnuyun asalnya mah ya mabnu. Nanti ada kaidah ilal. Isim maf'ul dari nakis ya. Jadi kan mabnuyun ya. Kalau dia kaidahnya kayak Roma Yarmi ya. Roma Yarmi kaidahnya ada waw kumpul dan ya. Yang pertama sukun merubah harokat maka waw diganti menjadi ya. Kan mabnuyun kumpul waw dan ya maka waw diganti menjadi ya. Jadi apa? Mabnuy itu kan di mana waw kumpul bersama ya
yang pertama sukun, kedua berharokat. Pokoknya mau waw dulu atau ya dulu, penting awalnya kumpul. Baik itu waw dulu, waw atau ya dulu, susunannya dia. Dengan catatan yang pertama sukun, kedua berharokat, maka yang waw diganti menjadi ya. Kan mabnuyun gitu ya. Waw diganti jadi apa? Mabnuyun. Nah sekarang karena dua huruf sama, gandeng diidgomin yang pertama pada yang kedua mabnuyun. Nah setelah mabnuyun tadi itu cocoknya ya pakai apa harokat? Kasroh, maka jadi mabniyun. Nah sekarang yang ya dulu baru waw, mayit. Mata yang mutu mau tuh kan jadi mayit. Balik dari mata yang mutu kan, bahwa mayit itu asalnya berarti mau'id fa'ilun ya. Maywid fa'ilun. Kalau tadi kan waw dulu baru ya. Sekarang maywid ya dulu baru waw. Nah karena pertama sukun kedua berharokat, maka waw diganti menjadi ya. Jadi apa? Mayyid. Nah tinggal diidghamin jadi mayyid gitu ya. Ini sebagai kita kok mabniyun artinya dimabnikan, berarti si maf'ul. Iya. Asalnya mabniyun. Sama lebat Roma yarmi bahwa romin wa zaka marmiyun. Tetap aslinya marbuyun sesuai dengan wazan isi maf'ul. Ini itu mabnya dimabnikan langsung atas sukun. Asyabi yang menyerupai bil jazmi dengan jazm sukun, karena alamat jazm aslinya sukun gitu ya. Fa'in kana, maka jika ada amr itu mu'talan akhiruhu yang berupa huruf elat, itu yang berupa huruf elat oleh akhiru gitu ya, oleh akhirnya amr bil alifi dengan alif rupanya mutal kan huruf elat 3 alif waw dan ya, bil alifi dengan alif awil wawi awil ya'i atau waw atau ya. Bagaimana? Yakunu maka ada dia mudhari amr ya. Yakunu maka ada dia amr itu mabniyan, kabar yakunu nasab dimabnikan ala hasfi harfil elat, atas buang huruf elat. Apa huruf elat? Huruf elat itu huruf penyakit. Kenapa dikata penyakit? Karena dia kadang dibuang gitu ya. Sering dibuang dia harokat. Apa namanya harokatnya? Karena hurufnya dibuang supaya kalimat jadi sehat. Itu al alifu wal alif awil waw awil ya'u. Di mana ada fi'il yang akhirnya berupa huruf elat pada waktu berupa fi'il amr, maka huruf elat itu dibuang. Contoh alif ihsya. Ya, tadi khosya yahsya ada alifnya kan ya. Jadi ihsa. Da'a madi mudhari'nya apa ya? Yad'u ada waw pas fi'il amr ud'u dibuang wawnya. Roma yarmi pas amr irmi. Roma melempar, yarmi sedang melempar. Irmi berarti apa maknanya? Lemparlah. Tuh, berarti kalau fi'il amr fathah akhirnya menandakan yang dibuang alif. Kalau doma ini buang wow, kalau kasroh ini buang ya gitu ya. Karena nggak mungkin fi'il itu kasroh, berarti kasrohnya bukan akhir sebenarnya mah itu ada ya. Bihadfi hadfil ella. Wa in kana, dan jika ada dia amr itu musnadan disandarkan, isnadkan ila maksudnya fa'ilnya gitu disandarkan, berarti setelah dia berupa fa'il berupa apa? Ila alifil isnain pada alif makna 2 gitu ya, pada alif makna 2 al jama' atau waw makna banyak gitu deh. Alif menunjukkan fa'il 2 orang atau 2 benda gitu. Waw menunjukkan fa'ilnya banyak orang.
jamak ya, laki-laki. Atau wawu jamak, wawu menunjukkan mana banyak gitu ya. Atau ya ilmu anasatul mukhatabati, atau yang menunjukkan perempuan yang diajak bicara, satu perempuan diajak bicara. Nah, kalau bertemu alif tasniyah, wawu jamak, ya muannats mukhatabah, bagaimana hukumnya fil amr tuh? Yubna. Maka dimabnikan dia amar ala hasfin nuni, atas membuang nun. Nah, idriba, buang apa tuh idriba? Atau idri asal ya doroba yadribu. Nah, yadribu yadribani kan gitu ya. Dibuang alifnya, nunnya idriba idribu tadi mah di saat mudhari ada nunnya yadribani yadribuna tadribina. Jadi cara fil amr itu cara membuatnya dari fil mudhari yang dibuang huruf mudhari'ahnya. Dibuang huruf mudhari'ah, terus akhirnya dijazmkan. Kita dijazmnya apa dengan sukun, apa dengan hasbu harfil ilah, atau dengan apa? Hasbun nun. Kalau setelah dibuang mudhari'ah hurufnya sukun, maka ditambahkan apa? Hamzah. Kan tadi tadribu, jadi dari mudhari yang pakai khitab. Tadribu. Nah, gitu kan. Buang taknya dan dijazm. Dua bacanya ya. Dribu susah kan? Karena awal huruf sukun kita susah ngucapnya, maka dikasih hamzah. Jadi gitu. Jadi dibuang huruf mudhari'ah dan dijazmkan. Bila mana sukun huruf awal setelah dibuang huruf mudhari'ah ya, maka tinggal dikasih hamzah wasal. Kalau umpama dibuang huruf mudhari'ah tetap berharokat, ya udah hanya menjazmkan aja. Apa contohnya? Karroma yukarimu, anta tukarimu kan gitu ya. Nah, dibuang huruf mudhari'ah dijazmkan, apa jadinya? Karimu, udah jadi. Qatala yuqatilu tuqatilu, buang huruf mudhari'ah dijazmin qatil gitu ya. Ya, tidak boleh qatil, qatila, qatilu, yuqatu, qatilu, tuqatilani, tuqatiluna. Jadi buang nunnya kalau pas amr apa dia dijazmkan, buang mudhari'ah dari jazman akhirnya. Itu cara membuat fi'il mudhari fi'il amr dari fi'il mudhari. Itu namanya fi'il amr hadir ya. Amr hadir. Kalau amr dhaif pakai tambahan lam amr, yadrib. Yadriba yadrib. Oh, ini buat catatan enggak apa-apa. Karena kalau di iurnya nggak diterangin ya. Itu aja kita kayak di Kailani ada tuh ya. Kitab sorok. Lanjutnya wal alifu bermula alif dari dapat idribat ya. Idriba alifnya apa tuh? Wal alifu bermula alif itu fa'ilun, jadi fa'il. Idriba mukulah oleh kamu berdua gitu ya. Wa kaza itu seperti alif, al wawu wal ya'u bermula wawu dan ya. Jadi sebagaimana alif sebagai fa'il, wawu dan ya juga idribu mukulah oleh kalian laki-laki. Berarti idribi mukulah oleh kamu satu perempuan gitu. Jadi, bagaimana cara ngirabnya? Idriba fi'lun amrin mabniun ala apa? Hasfin nun. Li'annahu fi'lun mutasilun bi alif biata. Atau gini, li'annahu fi'lun rafuha bisabatin gitu. Rafuhu li'annahu min al-af'ali rafuha bisabatin nun. Boleh irabnya begitu. Atau bisa juga salah rof. Iya benar ya. Rofanya maksud di saat fi'il mudhari ya. Atau litisolihi bi alifitasnya. Nah, wal alifu dhamirun mutasilun gitu ya. Fi mahali mabni ala sukun fi mahali rofin fa'ilun. Jadi alif dhamir mutasil mabni sukun maharofa jadi fa'il. Begitupun wawu dan ya. Wa in kana sekarang dan jika ada di amar itu musnad dan disandarkan dan nun ini suati pada nun yang menunjukkan perempuan banyak.
nun perempuan banyak gitu ya. Maknanya itu perempuan banyak. Yubna maka dimabnikan dia amar ala sukuni atas sukun nahu idribna. Berarti apa itu? Mukulah kalian ya ni suatu wahai para wanita. Wahai para wanita. Kalau niswah itu perempuan di bawah 10 ya. Kalau nisaun itu di atas 10. Fi'latun itu jamak kilah ya. Af'ulu, af'ilatun, af'alun ya. Fi'latun itu jamak kilah. Maksudnya jamak dari 3 sampai 10 gitu ya. Tapi kalau dari 10 ke atas itu jamak kasroh. Wazannya ya kayak jadi pakainya fi'alun, nisaun, beda ya. Sama-sama niswa perempuan banyak, nisaun juga perempuan. Cuma kalau nisa itu lebih dari 10 sampai nggak ada batasnya. Kalau fi'latun niswatun paling banter 10 gitu ya, nggak lebih 10. Walaupun terkadang jamak kilah dibuat jamak kasroh, jamak kasroh dibuat jamak kilah terkadang. Wah ini jadi idribna nunnya jamanis. Mukulah kalian para wanita, wahai para wanita. Wah ini tasalah jika bersambung dia bihi dengan amar oleh nun taukid nun taukid. Ayubna maka dimabnikan dia amar alal fatihah atas fathah nau idriban. Bin nunil khafifat dengan nun yang dibaca enteng sukun berarti ya. Wadribanna dan lafaz idribanna sungguh mukulah kamu laki-laki satu. Binuni sakilati dengan nun yang dibaca berat tasdid maksudnya. Tarik mana ya? Tarik lebih lama lebih ya. Ini kan zaman apa namanya? Takbal dan menunjukkan tolak. Zaman mustaqbal menunjukkan ada mana tolaknya. Adalah hadasnya mustaqbal, wadal ala tolak. Ini menunjukkan mana nuntut. Kayak kita memerintah dulu gitu ya. Itu hukumnya mabni kalau di ada kita mabniun alama yujzam bihi mudhari'u ya. Jadi mabni atas alamat jazmnya mudhari' gitu ya. Di mana fi'il mudhari' jazm maka itu menjadi mabninya fi'il amr. Karena balik ke alamat jazm, berapa alamat jazm? Wal jazmi alamat apa aja? As-sukun wal hazfu. Sukun dan hazf ya. Sukun itu menjadi alamat jazm pada fi'il mudhari' pada fi'il mudhari' sahih akhir. Berarti bisa fi'il amr di mana fi'il amr berupa sahih akhirnya maka mabni sukun idrik ta'alam iftah ya. Unsur bagaimana fi'il amr sahih akhir maka mabni atas sukun ya. Ini maksud tadi ya, maksud dalam membentuk fi'il amr dari fi'il mudhari' gimana? Ini tambah aja nih ya. Kan ya dari mudhari' pakai hitam. Tadi ibu bandingannya ta'alam ya. Nah, tadi ibu caranya bihazfi mudharihi bihazfi mudharihi ya. Bihazfi mudharihi maksudnya dengan membuang huruf mudharahnya bihazfi mudharatihi terus wajazmihi wajazmi akhirnya gitu ya. Kita tadi nih. Tadi kita buang taknya dari jazm kan. Jadi apa? Ya kan dibuang jadi rib ya kan. Nah, setelah dibuang huruf mudharah ternyata sukun awalnya tinggal ditambahkan hamzah wasl.
kamu kan gitu ya. Anta tata alam dibuang akhir, dibuang huruf mudhari dijazam jadinya apa? Ya langsung jadi ya. Ta'al alam. Jadi bihasbi mudharatihi wa jazmi akhirih gitu. Nah, jazmnya bisa dengan sukun, bisa dengan buang huruf elat atau buang nun. Nah, karena al-jazm ada apa? Membuang itu dua tempat. Buang huruf elat apabila idza kana mutalal akhir. Kalau akhir huruf elat waw, alif atau ya maka dibuang. Di alif atau akhir huruf alif ikhsa khosiyah ya sya ada alifnya itu ya. Bandingkan mudhari sini. Mudharinya ya. Tuh, ada alif di sini ya. Untuk ya di saat mudharinya ada waw. Ini apa mudharinya? Ya. Wow ya alif semua dibuang pada saat itu udah fi'il amr. Jika alam jazm membuang nun ya. Itu bila mana bertemu dengan alif tasnya idriba mukulah kamu berdua. Maksudnya alif tasnya itu alif idriba mana buang. Jadi idrib mukulah satu, mukulah kamu sendiri disuruh. Maksud alif tasnya bila ada alifnya idriba berarti yang disuruh dua orang. Wow, mukulah kamu berdua. Wow jamaah, maksudnya wow pada kalimat fi'il amr ini menunjukkan yang disuruh banyak. Idribu, ya rijal, idribu, gitu. Mukulah kalian. Maka sudah wow jamaah. Wow menunjukkan fa'il banyak laki-laki. Atau yang mana sama khotoba, ya menunjukkan makna satu perempuan diajak bicara. Idribi berarti apa? Mukullah kamu satu perempuan. Idribi ya hidup gitu ya. Satu orang doang gitu. Jadi idrib ini fi'il amr alifnya fa'il pertama. Idrib fi'il amr wawunya fa'il. Itu pun idribi. Idrib fi'il amr mabnya ala hadminun ya. Terus ya-nya itu sebagai fa'il. Cara Arab kita sama semua. Ada di Arab. Idriba fi'il amri mabni ala hasbin li annahu min al-afalat ruha bisa batin nun gitu ya. Terus wal alifu dhamirun pemlengkapnya wal alifu dhamirun barizun muttasilun mabni apa nih? Ala sukun fi mahali rof'in. Jadi apa? Fi mahali rof'in fa'il, mahalnya rofa jadi fa'il. Nah ini anda bisa begini karena apa? Ini mah hukum fi'il ya. Hukum fi'il mudhari atau amr bila bertemu nun kan nun ini. Baik itu nun niswah atau nun taukid hukumnya mabni. Di mana fi'il bertemu nun maka menjadi mab walaupun tadinya mu'rab, kan mudhari mu'rab. Mu'rab fi'il mudhari mu'rab dengan qayyid dengan catatan dia tidak bertemu nun gitu ya. Kalau bertemu nun maka mabni. Kalau nunnya nun jamak niswa fa'ilnya alas sukun. Sama mudhari kalau bertemu nun jamak niswa sukun juga. Yudhi'na wallati yudhi'na. Idrib benar batian ya. Mukulah kalian wahai perempuan gitu ya. Kalau bertemunya nun taukid baik khafifah atau sakila yang sukun atau yang tasdid mabni fat sebagaimana sama mudhari. Mudhari pun di saat bertemu nun jamak niswa mabni sukun, bertemu nun taukid baik khafifah sakila mabni fat. Ya. Itu hukum fi'il amr. Sekarang mudhari. Wal mudhari'u bermula fil mudhari
itu ma fi'il kana yang ada oleh fi awal ini khobar muqaddam ya. Khobar kana muqaddam menyimpan sabitan. Itu fi awalihi tetap pada awalnya ma oleh ihdaz zawaidi. Jadi isimnya kana muakhor. Coba ihda berarti errornya apa tuh Sofi? Apa? Walau turofihi ihda zawaidil arba'i. Berarti al-awal mah turofihi. Ya apa? Ya apa ini kira-kira? Ayo Pak. Domatun maqada al-alif lita'azur gitu, karena isim maksud. Oleh salah satu berapa huruf tambahan al-arba'i yang 4 yajma'uha mengumpulkan padanya zawaid oleh qauluka ucapanmu. Ana itu lafaz yakni lafaz anai hamzah nun ya dan ta. Tapi yang mengandung arti ya. Huruf 4 itu ana itu mengandung arti. Bisartian takuna dengan syarat bahwa ada oleh al-hamzatu hamzah itu lil mutakalimi untuk mutakalim orang yang bicara nahu aku berdiri aku. Wa nunu dan ada oleh nun itu lil mutakalim wa mau bayruhu untuk mutakalim itu bersamanya mutakalim bayruhu bermula lainnya atau disebut mahal ghair gampangnya ya. Berarti kami biasanya. Nakumu berdiri kami berarti kan enggak sendiri ya. Yang ngomong sama yang lainnya kami. Atau pakai nun mutakalim sendiri tapi tujuannya untuk memuliakan dirinya ya. Awil muazimi atau mutakalim yang memuliakan nafsu pada diri. Biasanya dalam Al-Quran itu Allah ya. Allah untuk menyebut dirinya itu pakai nun. Inna nahnu nazzalna dzikra itu pakai dhamirna ya. Kami di Allah sendiri maksudnya. Nakumu berdiri kami, tapi kami bukan rame-rame sendiri. Itu tujuan untuk ta'zimu nafsihi ya, memuliakan dirinya sendiri. Ya, kita bisa presiden kalau orang pandang itu bahasa kami sendiri dia gitu ya. Bukan berarti kami dia rame-rame. Itu bisa. Wal ya'u dan ada oleh yasa wa antakunal yaku gitu. Dan ada oleh yaitil gobi untuk goib. Seorang kita goib itu orang ketiga ya. Mengkhotob orang, kalau dalam bahasa Indonesia kan ada orang pertama, kedua, ketiga ya. Mutakalim orang pertama, mengkhotob orang kedua, goib orang ketiga, dia. Saya orang pertama, kamu orang kedua, dia orang ketiga. Itu goib secara nahunya. Ya kamu berdiri dia, Zaid, si Rojul, Umar. Wa tahu dan ada oleh ta'itil mukhatab itu menunjukkan mukhatab yang diajak bicara orang kedua. Nahu takumu berdiri kamu hadapan orangnya itu yang diajak. Walil tapi di samping untuk mukhatab juga walil muannasatil ghaibati dan untuk muannasah yang ghaib perempuan satu yang diajak bicara. Untuk perempuan diajak bicara ya. Bisa satu bisa dua kayak ini kan. Yadribu yadribani yadribuna tadribani kan ya. Hiya tadribu huma tadribani. Tadribu ayan hiya sama. Hindun tadribu mukul dia si Hindun. Al hindani tadribani dua Hindun itu mukul dia si. Jadi tak bisa buat mukhatab, bisa juga buat muannasah ghaibah. Ganti syakul kalam nyentar ya. Nah Hindun dari Hindun takumu diri dia si Hindun hiyat ya. Atau al hindani takumani. Fa kharajat
Nah, itu pun ya tadi kan ya apa tadi? Ya untuk lil. Ya, goib itu baik itu goib, goibani, goibain, goibin ya. Satu yang laki goib ya dribuna atau untuk goibat. Apa itu goibat? Banyak perempuan yang ya dribna gitu. Hunna ya dribna. Jadi goib. Kalau goibatun lil goib pakai atau goibatain pakai ta. Tapi kalau goibat perempuan banyak yang goib pakai ya dribna gitu ya. Itu menunjukkan jamaknya dari nunnya itu. Nah tadi ya. Jadi huruf ana itu ya, huruf mudharaah hamzah, nun, ya dan ta mencirikan bahwa fiil bila mana diawali oleh salah satu empat itu berarti mudhari. Dengan huruf-huruf itu punya makna tadi itu ya. Bagaimana di awal fiil ada hamzah, nun, ya, ta tapi tidak punya makna itu. Tidak punya hamzah untuk mutakalim, ya untuk goib, ta untuk mukhatab, apalagi satu lagi nun ya, nun untuk mutakalim mal ghair atau wajib nafsa, maka itu tidak termasuk mudhari. Tetap walaupun ada huruf ana itu di awalnya karena tidak mengandung makna-makna tadi itu, dia tetap fiil madi, bukan fiil mudhari. Maka dikatakan fa kharajat, maka keluar, terkecuali maksudnya ya, maka terkecuali boleh gitu ya. Oleh hamzah tu hamzah lagi laisat yang tiada dia hamzah itu lil mutakalim laisat tatanis karena failnya atau isimnya berupa muannas hamzah tu. Jadi hamzah yang bukan untuk mutakalim nahu akroma ya, bil mati kan karuma tambahin hamzah tapi bukan untuk mutakalim, kaidahnya li ta'diyah, memutaadikan fi'il lazim. Akroma memuliakan dia, fa innahu maka aslinya akroma itu madin fi'il madi itu. Karena akroma bukan artinya mulia aku, bukan. Kalau yang hamzah mudharaah karuma yakrumu akrumu gitu. Kalau akrumu iya mudhari dari karuma ya akrumu. Tapi kalau akroma af'ala itu hamzah zaidah, bukan maknanya mutakalim tapi untuk memutaadikan fi'il lazim. Wa nunu dan keluar oleh nun, terkecuali oleh nun alatilah sarjan tiada dia nun itu mutakalim untuk mutakalim wa ma ghairuhu atau bukan untuk mutakalim al ghair begitu ya. Contohnya yarna'u lewatan ya. Narjasa zaidud dawa, zaidunil wal zaidunid dawa. Mencampurkan kembang narjas, nama narjas itu nama kembang ya. Mencampurkan kembang narjas oleh zaid ad-dawa pada obat. Ya obat dikasih kembang narjas gitu. Maknanya narjasa zaitun narjasa ijada khola ijaja'ala, apabila menjadikan dia zaid bihi padanya dawa narjasa pada kembang narjas, nama kembang itu kan semacam kembang apa nih yang buat obat biasanya kita kayak obat teleng tuh ya, kembang teleng kan buat obat mata. Coba ada nggak mungkin biasa kalau untuk ngaji di kembang itu ya kembang narjas gitu, nggak tahu kita pasnya apa. Oh ya narjis ya, pohon bunga sama pohon bunga narsis gitu. Pohon buah narsis bukan narjis, kalau narjasa tapi namanya narjis. Narjis ya, kalau tadi
fa'ala ya, narjasa itu fiil. Tapi pas kembangnya mana narjis, bukan narjas. Nah itu narjasa ada nunnya depannya, tapi karena maknanya bukan kami gitu ya. Cuma apa namanya? Maksudnya itu artinya memasukkan kembang narjis pada obat. Itu fiil madi. Fa innahu maka narjasa itu madin fiil madi. Wal ya'u dan terkecuali oleh ya lalati lasat yang tiada dia, yaitu goib untuk goib nahu yarna'u zaidun asyaiba. Yarna'u memberi pacar, mungkin udah ubanan malu kali ya, supaya kelihatan muda dikasih pacar tuh rambutnya uban jadi apa warna pink kali kuning coklat kali. Kalau hitam nggak boleh ya. Selain hitam, nggak tahu tuh kalau hijau. Karena harus sekarang warna hijau mungkin kalau pacar umumnya kalau pacar warna umumnya apa? Kuning ya, atau merah, atau kecoklatan. Kalau hijau pacar bukan? Atau hijau kadang merah muda. Itu kayak burung apa? Burung beo. Anak muda rambut hitam aja dibikin gitu. Kalau yang udah ubanan sih biasanya yang hampir ke hitam-hitaman ya, semoga terlalu kelihatan tua. Memberi pacar oleh Zaid as-saiba pada uban, jadi uban kayak dipacari begitu, dikasih pacar, diwarnain atau mewarnai boleh. Warna mewarnai itu oleh Zaid as-saiba pada uban ija khadu apabila memberi pacar atau mewarnai boleh, mewarnai Zaid uban Saib bin Narya dengan pacar nama Narya, dengan pacar Narya itu hina. Fainahu maka sungguhnya yarna'u itu madin fi'il bukan yarna'a bukan yarna ya, yarna'a fa'lala itu fil madi. Apa sih yarna? Wal yarna belum yarna itu hina yaitu hina al hina dia pacar. Ya itu pacar juga namanya. Jadi anak itu menjadi ciri fil mudhari bil mana di awal fiil ya, kalau punya makna. Kalau tidak punya makna seperti yang disebutkan tadi, fiil bukan fil mudhari, tetap dia itu fiil madi. Karena tidak mengandung makna hamzah untuk mutakalim, ya untuk goib, nun untuk mutakalim al goer, ta untuk mukhotob ya. Kalau ada makna itu baru mudhari. Wa kharaja lagi, wa kharaja dan keluar bita dengan ta'alatil mukhatab awil ghaibati oleh ta'u nahwi ta'alama itu. Oleh ta'u umpama lafaz ta'alama artinya belajar ya, ta'alama ya ta'alamu ta'aluman. Ta'alama belajar oleh Zaidun Zaid al masalah pada suatu masalah. Takaluk berupaya tahu, berarti kan belajar ya. Munatu syai'an wa syai'an liyahsula. Mu'anatul fa'il al-fi'la liyahsula ada gitu takalum. Bahwa maka bermula ta'alama itu fi'lun madin fi'il madi. Karena ada walaupun ada dari alima jadi ta'alama ya, tambahan ta tuh. Karena taknya bukan untuk mukhatab tapi untuk litakaluf dalam sorobnya ya. Tak dan tas itu litakaluf, dia itu bukan fi'il mudhari, fi'il madi. Fa'akumu maka lafaz akumu di atas fa'akumu wa nakumu. Fa'akumu lafaz akumu diri aku, wa nakumu diri kami, wa yakumu diri dia, wa takumu diri dia. Kamu ya. Akumu diri aku, nakumu diri kami, yakumu diri dia, takumu berdiri kamu atau berdiri dia perempuan boleh deh. Itu af'alun beberapa fi'il
mudhariyatun yang bangsa mudhari liwujudi harfi ziyadati karena adanya huruf tambahan fi awaliha pada awalnya. Ini menghendaki aku bi ziyadah bi harfi ziyadah. Aku hendaki al hamzata wa nuna wa tawal waliyata. Sudah maklum ya. Jadi fi'il mudhari itu ciri fi'il yang di awalnya ada salah satu huruf tambahan yang 4. Apa aja Ki? 4 itu apa tadi huruf tambahan mudhari? Anai apa aja itu berarti? Boleh anai itu, anaita, anita juga boleh. Yang penting 4 huruf. Enggak ada situ, enggak ada. Belum dicatat. Anai itu berarti apa ya? Hamzah, jangan alif, hamzah, nun, ya dan ta, gitu ya. Nah itu menjadi tambahan pada fi'il dan fi'il itu adalah fi'il mudhari kalau punya makna tadi ya. Hamzah mutakalim, ana adribu, ana ata'allamu, saya belajar gitu ya. Ana anumu, saya tidur. Anumu berarti anum atau akumu, aku berdiri gitu ya. Takumu, berdiri kamu ya. Sama lagi, nakumu, berdiri kami. Yakumu, berdiri dia. Yakumu atau yakumu Zaidun, diri oleh Zaid. Zaidun yakumu, Zaid berdiri dia si Zaid. Tapi kalau huruf tambahan itu atau fi'il awalnya hamzah, nun, ya dan ta, nggak punya makna itu ya, maknanya bukan makna itu. Kayak apa tadi? Akroma itu maknanya memuliakan dia. Zaidun akroma syekhon, Zaid memuliakan pada orang tua atau syekh. Ya berarti akroma hamzahnya tambahan bukan fi'il mudhari, fi'il madi. Nun narjasa Zaidun ad-dawa. Zaid mencampurkan kembang narjis pada obat gitu ya. Berarti nunnya bukan mana kami. Itu nama fi'il dari ngambil kata-kata narjis, kembang, dijadiin fi'il narjasa. Apalagi tadi? Ya. Yarna'u, bukan yarna'ah ya. Fa'lala, yarna'a. Yarna'a Zaidun asy-syaiba. Mewarnai Zaid pada uban. Ya-nya bukan dia mananya, enggak ada mana dianya, enggak ada goib. Maka itu juga fi'il madi bukan mudhari. Karena yarna'u ambil dari kata yarna, nama pacar ya. Nama pacar yarna, hina. Al-hina. Hena atau hena ya. Apalagi satu lagi tadi? Ta ya. Ta pada fi'il tapi bukan mana mukhatab. Apa tadi contohnya? Ta'allama, belajar dia. Ta'allama Zaidun al-mas'alata, bukan kamu. Nah, tadi sorok adalah apa? Ta'ain, ta'allama ya. Kalau baca ta'allama fil madi. Kalau ta'allamu itu bisa jadi awalnya ta'alam, jadi adalah apa? Ta'ain lam mim gitu ya. Yang mananya belajar itu bisa belajar dia, bisa belajar kamu. Kalau dibaca ta'alamu itu awalnya ta'alamu. Jadi ada kaidah bila mana wajan tafa'ala ya, pada waktu awalnya tak berupa ta mudhari'ah itu boleh dibuang. Karena ngucapnya ribet, ta'alamu gitu ya. Boleh dibuang ta mudhari'ahnya tuh. Jadi ta. Beda Imam Madi gimana? Kalau madi kan ta'alama fathah. Kalau doma ya pasti mudhari. Ada lafaz ta'al kita baca ta'alamu. Ta'alamu al-mas'alata. Ya berarti kan enggak ada fa'il tuh ya. Berarti ta'alamu. Kalau Zaidun ta'alamal mas'alata. Kalau ta'alamul mas'alata aja atau anta lafaz ta'alama ada enggak ada ta mudhari'ahnya gitu. Oh, salah nih. Ini fi'il madi, kalau tak masa anta ta'alama, kalau anta ta'alam tak gitu. Ya nggak salah, berarti kita yang belum sampai kali itu. Bahwa itu boleh membuang ta mudhari'. Anta ta'al kok fi'il madi doma, bukan madi kalau doma mah berarti mudhari' mad. Anta ta'alamu, tapi dibuang ta mudhari'ahnya. Itu ada.
ada kaidah ya. Boleh nggak tetap ini? Boleh. Cuma boleh aja, boleh buang. Wahwa kita hukumnya wahwa bermula mudhari itu marfu'un dirofakan abadan dalam selamanya. Hatta yadkhula sampai kapan? Sampai masuk alaihi atas mudhari oleh nasibun amil nasob. Oleh nasibun amil yang menasobkan. Au jazimun atau yang menjazamkan. Nah, kalau ada amil nasob berarti mudhari bukan lagi marfu, mansub. Amil jazam jadi majzum, jazam. Terus yang merofakan kan kalau nasab tahu dan amil nasab ya lan yadriba, jazam lam yadrib. Nah pas yadribu mana yang merofakannya? Maka diterangin di sini wa rafi'uhu bermula yang merofakannya mudhari itu tajarrudu kosongnya mudhari minan nasibi wal jazimi daripada amil nasab dan amil jazm. Dan bermula tajarudu atau rafi'uhu boleh ya. Dan bermula rafi'uhu itu amilun maknawiyun, amil yang bangsa maknawi la labziyun, bukan amil labzi. Pernah catat kan ya? Ada amil labzi, ada amil Nah, amil labzi itu kalau dihitung-hitung ada 98. Ya amil 100 al-awamilu sama niyatun. Mi'atun. Al-awamil amil itu seluruh ada, maka disebut kalau di pulau tuh awamil pada apal tuh ya. Ada 100 amil. Atau itu apa dia? Masuk kalau nih, alusen nih. Pada ngapal nggak tuh awamil? Kayaknya hafal. Pada apal ya. Tapi belum tuh apal semua awamil. Itu mempokok. Nah itu termasuk pokok. Nah dari 100 itu yang 2 maknawi. Maknawi pertama al-ibtida itu ada pada mubtada zaidun qaimun, zaid kan rafa tuh. Mana yang merofakan? Ya tidak. Permulaan itu ada di permulaan itu menjadi ambil maknawi buat mubtada. Jadi mana itu enggak kelihatan gitu ya. Kalau labzi kan terucap. Kalau maknawi enggak, cuma secara makna aja. Permulaan itulah menjadi ambil rafa buat ambil maknawi kedua ini tajarud. At-tajarud minan nasib wal jazim gitu. Nah, ntar kan 2 tuh. Kan 100 berarti berapa masnya? 98 itu amil lafzi. Jadi antaranya huruf jar, umumnya 9, amil nasab 10, amil jazam 15, amil apa namanya? Amil nawase kan waqatuha tuh ya. Inna waqatuha afal muqarrabah gitu kan. Terada huruf atop. Itu golongan ambil lafzi. Kalau itu ada 100 gitu. Ada 98. Amil itu sendiri artinya apa sih? Jadi nggak tahu. Apanya? Amil itu sendiri artinya. Amil yang menuntut perubahan pada lafaz gitu ya. Suatu yang menuntut perubahan pada akhir kalimat gitu ya. Lan, yadriba, itu kan yadribu rofa tuh. Dibaca rofa karena nggak ada amil nasibnya. Nah, pas masukkan amil lan, berarti menuntut perubahan tadi yadribu jadi yadriba. Lam yadrib menuntut sukunya yadrib gitu ya. Itu mana simpelnya? Suatu yang menuntut perubahan pada akhir kalimat. Seluruh itu cuma ada 100. Apanya? Kumpulan amil. Iya, ada 100. 2 maknawi itu ibtida sama kayak pernah catat pernah ya? Yang maknawi itu? Pernah ada enggak? Pernah ya? Ibtida buat mubtada, at-tajarrud minan nasib wal jazm buat fi'il mudhari yang marfu. Nah, selebihnya 98 itu ambil lafz. Ya kayak fi dari dibaca kasrah ada fi gitu ya. Bi zaidin kasrah sampai pada ba itu.
Fa inna qalama jika masuk oleh atas mudhari oleh amilun amil nasib menjadi amil nasabkan fa inna maka mudhari itu maka sunya nasib itu yansibu menasabkan dia nasib pada mudhari au jazimun atau amil yang menjazamkan fa inna maka sujazim itu yajzimu menjazamkan dia jazim pada mudhari yadribu rafa tuh karena enggak ada amil masukkan lam jadi lam yadriba masukkan jazam lam yadrib itu aslinya ya. Ya besok ikut mabok banyak kan lanjutin. Besok ambil nasab ada 10, ambil jawazim ada berapa tuh? 18 ini ya. Itu 18 ya. 18 sama niat asal 18 ya. Besok kan.